Karenanya dialog yang dibangun oleh Akademi Lampung, kemudian bekerja sama dengan mitra stakeholder yang lain, ini kan menjawab kerisauan kita bahwa kenapa Lampung ini tidak maju-maju. Salah satu tesisnya adalah karena minimnya dialog. Jadi kita itu tidak pernah tuntas. Bahkan ada yang mengkritik, kalaupun toh terjadi kolaborasi, kolaborasinya itu kolaborasi yang kolutif. Jadi seolah-olah kampus dilibatkan, seolah-olah para cendekiawan dilibatkan, tetapi suaranya akhirnya sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tabik pun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi terbatas dengan tema besar Indonesia Emas 2045, lantas Lampung Emas 2045 seperti apa. Diskusi ini, dialog ini adalah bagian daripada seri diskusi yang sudah dilakukan selama kurang lebih 7 kali. Kebetulan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Kantor Provinsi Lampung, yang pertama sudah kebagian untuk tema ekonomi. Hadir Profesor Dr. Nairobi, Dr. Ridwan, pengamat ekonomi Asrian Indi Cahya dan lain-lain. Kemudian ada di Lampung Academy dan juga di Bapeda baru saja tentang dialog tentang tata ruang Lampung. Kemudian juga tentang pariwisata ada di Lembah Hijau. Harapannya seri diskusi ini akan menjadi masukan yang produktif bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung 2045 dan Akademisi Lampung, Akademi Lampung mencoba menginisiasi bekerjasama dengan mitra stakeholder terkait dan kantor DPD RI kebetulan ngambil slot Prof untuk diskusi pendidikan dan harapannya ini bukan diskusi yang terakhir. Kita berharap problematika pendidikan kita yang hari ini membelenggu kita, ini mencobalah kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita terus berputar-putar pada persoalan yang ada, maka kita tidak pernah akan maju-maju. Alhamdulillah siang hari ini Bapak Insinyur Abdul Hakim, anggota DPD RI Provinsi Lampung dan utusan dari Provinsi Lampung yang kebetulan beliau juga baru saja pindah dari Komite 4 ke Komite 3 yang membidangi memang bidang pendidikan, sosial dan kesehatan dan lain-lain. Jadi sengaja kita minta untuk juga bagian daripada serap aspirasi daerah. Kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa banyak hasil komparatif yang memang menunjukkan kita ini tertinggal. Problemnya tidak banyak yang tahu atau memang saking, kalau menggunakan bahasanya penulis Reuters yang kemarin sempat di-share sama Mas Heri Wardoyo, kita ini saking bodohnya, anak-anak Indonesia itu tidak tahu kalau dirinya bodoh. Dan celakanya, di tengah kebodohan itu ternyata dia bahagia. Kita 2013 kalau tidak salah sudah pernah membaca tulisan itu di media massa Kompas. Saya juga tergelitik waktu itu membacanya karena ternyata kesimpulannya, kenapa di antara anak-anak di dunia ini kok anak Indonesia itu paling bahagia di sekolah?
Karena ternyata di sekolahnya tidak belajar. Jadi anak-anak kita ini terlalu santai, anak-anak kita ini akhirnya tidak menyadari dirinya itu bodoh. Ketika saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Prof. Bujang dan Prof. Jarwo, informasi seperti ini sempat saya bawa ke sekolah-sekolah memang. Jadi suatu kali saya membaca Kompas, saya melihat ada gambar, ada foto, anak-anak China itu supaya tidak ngantuk, rambutnya itu diikat dan diikat di plafon ketika dia mau menghadapi ujian. Dan ini ternyata relevan dengan hasil kajian PISA yang menyebutkan bahwa 55% anak-anak China itu kan yang umurnya 15 tahun mencapai standar pendidikan yang seharusnya. Tetapi dia kebahagiaannya tidak sebesar anak-anak Indonesia. Sedangkan anak-anak Indonesia yang mencapai standar hanya 0,3%, tetapi dia bahagianya hampir absolut, hampir 100%. Nah ini kan jadi problem besar, sehingga seorang penulis yang sangat keras menyebutkan anak Indonesia itu sebegitu bodohnya sampai dia tidak sadar dirinya bodoh, tetapi celakanya dia bahagia. Artinya apa? Hampir semua studi komparatif terkait tentang sains, matematik, dan literasi, kita ini betul-betul masih yang sangat terbelakang. Bahkan penelitian 2013 sampai dengan 2018 tidak merubah apapun. Posisi kita tetaplah yang terbawah. Artinya apa? Kalau kita masih tetap berpikir linier seperti yang kita lakukan hari ini, maka sejatinya kita sudah punya gambaran 2045 itu Indonesia itu akan seperti apa. Oleh karenanya saya pikir untuk mengejar itu butuh lompatan, butuh kerja yang luar biasa. Ya, kita pernah membaca sedikit kenapa Jepang, Korea, dan China itu sebegitu luar biasa kemajuannya. Karena memang menyadari posisinya tertinggal dengan Barat, maka mereka itu bekerja itu 1,5 kali lipat lebih keras dari yang lain. Belajar juga seperti itu. Maka sekarang muncul era Jepang itu nggak mau nikah kan, yang laki, yang perempuan, karena udah terhipnotis oleh kebiasaan kerja keras itu sehingga nggak sempat lagi memikirkan yang lain-lain. Nah, dialog sore hari ini kita harapkan kita mampu keluar dari kondisi yang menjebak kita selama ini. Kalaupun toh kita ibaratnya itu kupu-kupu, tapi kepak sayap kupu-kupu itu konon ceritanya ini akan mampu bergulung sehingga bisa menimbulkan badai topan di suatu tempat. Jadi dialog kita kecil, tetapi kalau ini terus bergulir, saya pikir ini akan menjadi guliran energi yang juga luar biasa. Oleh karenanya dialog yang dibangun oleh Akademi Lampung, kemudian bekerja sama dengan mitra stakeholder yang lain, ini kan menjawab kerisauan kita bahwa kenapa Lampung ini tidak maju-maju. Salah satu tesisnya adalah karena minimnya dialog. Jadi kita itu tidak pernah tuntas. Bahkan ada yang mengkritik, kalaupun toh terjadi kolaborasinya itu kolaborasi yang kolutif. Jadi seolah-olah kampus dilibatkan, seolah-olah para cendekiawan dilibatkan, tetapi suaranya akhirnya sama. Karena lebih hanya mengamini kebijakan yang dimaui oleh para penguasa. Akhirnya keluarannya ya seperti ini saja. Nah harapannya dalam forum dialog yang terbatas ini, Mas Heri, Pak Abdul Hakim, kami sengaja undang Prof. Jarwo, Prof. Bujang Rahman, dan saya nggak memberitahu beliau berdua untuk akan ketemu di sini. Kemudian ada nama Santon Kurniawan, ini perwakilan guru, Mas Heri, Ketua Organisasi Forum Martabat Guru Indonesia, tapi sehari-hari guru di SMA Abung Semuli. Kemudian ada Mas Daniel, ini Ketua Forum Kebangsaan Indonesia, ya, apa namanya? Kebangsaan Universitas Lampung. Kemudian
Mas Ahmad Mufid ini penggiat klasika, dialog kritis yang selalu menginisiasi kegiatan-kegiatan dialog. Kemudian sampingnya Mas Kurniawan, mahasiswa UIN, mewakili generasi mahasiswa. Kemudian yang terakhir itu adik Gilang, mewakili generasi milenial. Kalau kita dianggap generasi kolonial, Mas Gilang ini generasi kolonial. Saya undang juga Mas Bambang Irawan, ini doktor, aktif selama ini di LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu. Ada Mas Hadi Aspirin, aktivis FMGI, juga kelompok diskusi POM, ya. Kemudian ada Mas Ihsanul Hamid, kemudian dan lain-lain. Selamat datang Bang Herman Batin Mangku, request khusus dari Prof. Jarwo untuk harus hadir. Saya kira demikian, terima kasih atas kesempatan kehadiran Bapak-Bapak di tempat ini. Tempatnya sempit, tapi moga-moga pikiran kita yang luas.